Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran pendidikan langsung, dakwah online, trending topik menarik. Menuju surga bersama Yekti Channel. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Yekti Channel, trending topik menarik. Mari kali ini kita ada gerhana matahari cincin tanggal 21 Juni 2020. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wassabihi ajma'in. Nah, ini gambarnya matahari pada saat terjadi gerhana sampai menutupi sehingga terjadi gerhana cincin. Nah, matahari ini dapat dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Nah, ini gerhana matahari cincin yang akan terjadi di 21 Juni 2020 ini teramati di Indonesia sebagai gerhana matahari sebagian. Yaitu gerhana matahari itu apa sih? Yaitu gerhana matahari adalah peristiwa terhalangnya cahaya matahari oleh bulan sehingga tidak semuanya sampai ke bumi. Jadi matahari ditutupi bulan. Nah, cahayanya nggak nyampe ke bumi. Peristiwa yang merupakan salah satu akibat dinamisnya pergerakan posisi matahari, bumi, dan bulan ini hanya terjadi pada saat fase bulan baru dan dapat diprediksi sebelumnya. Adapun gerhana bulan adalah peristiwa ketika terhalangnya cahaya matahari oleh bumi sehingga tidak semuanya sampai ke bulan dan selalu terjadi pada fase bulan purnama ya. Nah, ini tahun 2020 ini diprediksi ada 6 kali gerhana, yaitu yang pertama gerhana bulan penumbra GBB 11 Januari 2020 itu sudah lewat. Kemudian 2 gerhana bulan penumbra GBB 6 Juni 2020 atau Strawberry Moon sudah lewat dan kita sudah lihat juga. Alhamdulillah sudah sholat gerhana bulan. Nah, kita yang ketiga nih, gerhana matahari cincin GMC 21 Juni 2020 yang dapat diamati di Indonesia berupa gerhana matahari sebagian kecuali di sebagian besar Jawa dan sebagian kecil Sumatera bagian selatan. Nah, ini seperti Jawa Barat itu tidak bisa, Banten nggak bisa melihat. Nah, kemudian Sumatera Selatan tidak bisa melihat. Nanti kita lihat gambarnya ya, mana saja yang dilewati yang bisa dilihat. Nah, yang keempat adalah gerhana bulan penumbra nanti di 5 Juli 2020. Ini tidak dapat dilihat dari Indonesia. Nah, nanti ada lagi yang kelima, gerhana bulan penumbra 20 November 2020 dapat dilihat dari Indonesia bagian barat menjelang gerhana berakhir. Yang keenam, gerhana matahari total 14 Desember 2020 yang tidak dapat diamati di Indonesia. Nah, di sini Masya Allah ya, di 2020 ini terjadi gerhana yang berturut-turut. Nah, kita banyak memperbanyak tasbih, zikir, sholat pada saat gerhana ini ya. Nah, karena ini salah satu amal ibadah kita menuju ke surga. Dan pada gerhana ini pada saat Rasulullah diceritakan, nah nanti pada saat dari hari akhirat nanti ya, pada saatnya bertemu semua
semuanya bertemu menjadi satu dan hancur pada hari akhir nanti. Makanya kita nggak tahu pada saat terjadinya pertemuan bulan, bumi, bintang semua ini kapan. Makanya banyak berzikir, banyak bersolawat agar kita mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah gerhana matahari cincin. Ini adalah ilustrasinya gerhana matahari cincin. Nah, seperti ini. Nah, ini gambarnya. Ini yang warna kuning adalah matahari. Nah, diproyeksikan. Ini ada bumi yang di sana yang warna biru, dan yang warna abu-abu itu adalah bulan. Nah, yang dimaksud di sini yang menutupi ini pada saat di garis yang sama menutupi ini ada penumbra dan antumbra. Nah, di sini jadi kelihatannya seperti cincin. Gerhana matahari cincin terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi tepat satu garis. Dan pada saat itu piringan bulan yang teramati dari bumi lebih kecil daripada piringan matahari. Nah, akibatnya puncak gerhana matahari akan tampak seperti cincin, yaitu gelap bagian tengahnya dan terang di bagian pinggirnya. Nah, peristiwa gerhana matahari cincin diilustrasikan di gambar yang satu di atas. Itu terlihat dua macam bayangan bulan yang terbentuk saat gerhana matahari cincin, yaitu antumbra dan penumbra. Nah, di wilayah yang terlewati antumbra, gerhana yang teramati akan berubah gerhana matahari cincin. Sementara di wilayah yang terkena nama penumbra, gerhana yang teramatinya berupa gerhana matahari sebagian. Nah, jadi ini antumbra. Ini yang di atas ini kan ada antumbra, ya kan ada matahari. Nah, ini matahari, kemudian ada antumbra. Nah, di bagian sini, bagian-bagian bumi sebelah sini, ini yang akan melihat nih di sini, ini yang akan melihat gerhana matahari cincin. Nah, karena terlihat ketutup oleh bulan sebagian. Nih yang segitiga di daerah sini, hanya di sini saja. Nah, bagian bumi yang di sini, yang penumbra, ini bisa melihat gerhana matahari sebagian. Nah, ini. Nah, sebagian masih bisa dilihat mataharinya. Lihat dari proyeksinya. Paham ya? Nah, ini wilayah-wilayah yang dapat mengamati GMC 21 Juni 2020. Ditampilkan gambar sini ya. Ini adalah annular eclipse of the sun. Nah, ini ya, ini daerah bumi bulat. Nah, ini yang warna abu-abu yang nutupin hampir persegi 4 ini adalah bayangannya yang tertutup yang nanti bisa dilihat pada saat gerhana negara-negara ini. Jadi dari sini ujung yang ada garis di tengah-tengah warna lebih ke abu-abu ya, itu semua Kongo, terus Pakistan, India, terus nah, itu terlihat semuanya. Ini penjelasannya di sini. Jadi di atas adalah wilayah-wilayah ditandai garis hitam yang berdekatan adalah Kongo itu ya, Sudan Selatan, Ethiopia, Yaman, Oman, Pakistan, India, Cina, Samudra Pasifik. Nah, ini diamati sedikit Afrika, yang bisa diamati sedikit itu Afrika bagian utara dan timur, Asia, Samudra India, sebagian negara Eropa, Australia bagian utara, dan Samudra Pasifik berupa gerhana matahari sebagian di sini. Jadi nih dari sini semua negara nih, semua nih
dari sini terus ini semua yang terlihat di sini. Terlihat semua. Nah, ini juga terlihat. Ada juga yang sama sekali nggak bisa melihat nih, yang nggak ada warnanya ini. Nah, warna putih bukan abu-abu nih, ini nggak bisa lihat. Negara mana yaitu? Kita lihat negara Indonesia ya. Nah, ini negara Indonesia. Nah, ini yang terlihat. Ini yang putih-putih ini berarti nggak bisa melihat sama sekali terjadinya gerhana matahari cincin. Nah, ini ada Sumatera bisa melihat, Kalimantan bisa melihat, kemudian Sulawesi, ini Sulawesi bisa melihat, kemudian sampai di sini. Nah, ini yang warnanya di Irian Jaya terlihat. Nah, di sini bagian Jawa bagaimana? Nah, Sumatera yang bagian bawah dan Jawa di bagian ini Sumatera Selatan ini nggak bisa melihat yang putih. Kemudian di sini yang untuk Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah tidak bisa melihat gerhana matahari cincin ini. Yang bisa melihat daerah Jawa Tengah ujung sama daerah Jawa Timur. Kemudian ke Bali bisa melihat gerhana cincin ini. Nah, seperti itu. Nah, ini gambar ilustrasi proses gerhana matahari cincin 21 Juni 2020 di daerah yang terkena fase cincin. Ini adalah kontak pertama. Jadi pada saat bulan yang warna abu-abu, yang kuning ini matahari. Nah, pertama kontak pertama, bertemu nih, mulai bertemu antara matahari dan bulan. Ini bulan dan matahari bertemu, kontak pertama. Kemudian kontak kedua udah mulai nih masuk ke dalam, satu sejajar, mulai mau sejajar. Nah, itu kontak kedua. Yang kontak puncak gerhana, nah dia udah di tengah-tengah. Jadi bulan udah menutupi matahari sehingga dari bumi nggak kelihatan. Jadi kelihatannya seperti cincin. Yang kontak ketiga mulai nih bulannya udah mulai meninggalkan matahari sehingga kontak keempat terpisah. Ini waktunya cuman cepat sekali ya, antara kontak ini. Jadi kalau kita baca ya, gerhana dimulai saat kontak pertama dan kontak awal terjadi ketika piringan bulan yang ditampilkan berupa lingkaran abu-abu tadi mulai menutupi piringan matahari warna kuning. Nah, seiring berjalan waktu, piringan matahari yang tergerhanai akan makin besar hingga akhirnya seluruh bulan menutupi piringan matahari. Nah, waktu saat peristiwa terjadi disebut kontak kedua dan berakhir saat seluruh piringan bulan terakhir kali menutupi piringan matahari, yaitu saat terjadi kontak ketiga. Setelah kontak ketiga dilalui, piringan matahari yang tampak tergerhanai akan makin kecil hingga akhirnya bulan terakhir kali menutupi piringan matahari, yaitu saat kontak keempat atau kontak terakhir tadi. Nah, ini ya tadi yang sudah dijelaskan. Nah, lama waktu kontak kedua hingga kontak ketiga itu disebut sebagai durasi cincin atau fase cincin, yang lama waktunya bervariasi dari satu kota ke kota lainnya. Sementara waktu dari kontak awal hingga kontak akhir disebut dengan durasi gerhana, dan lama waktunya juga bervariasi dari satu kota ke kota lainnya, berbeda dengan durasi cincin yang ada di lokasi yang terlewati cincin. Nah, durasi gerhana akan ada di semua lokasi, baik yang terlewati antumbra bulan maupun yang hanya terkena penumbranya. Nah, ini tadi, ini gambar keempat ilustrasi gambar cincin ya, gerhana matahari cincin berupa gerhana matahari sebagian di Indonesia. Nanti kontak awalnya yaitu pertama ini matahari bertemu dengan bulan pertama.
terus bersinggungan, nah, terlihatnya. Nah, terus mulai nih menutup nih puncak gerhana. Nah, sebagian karena penumbra kan. Nah, ini kontak akhirnya terlihat terpisah sudah. Nah, dari gambar ilustrasi di atas itu mengingat wilayah Indonesia ini berada di jalur cincin matahari yang tertutupi piringan bulan saat puncak gerhana adalah bagian sebelah kanannya. Dan pada saat puncak gerhana itu besaran piringan matahari tertutupi piringan bulan bergantung pada magnitudo gerhana, yaitu perbandingan antara diameter matahari yang menutupi piringan bulan saat puncak terjadi dan diameter matahari keseluruhan. Hal ini diilustrasikan pada gambar sebagai berikut. Nah, ini kalau ilustrasinya magnitudonya 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1 dan 0. Kalau 0 tidak bisa melihat apa-apa. Nah, ini ada 432 pusat kota dan kabupaten di 31 provinsi berupa gerhana matahari sebagian dengan magnitudo rentang antara 0,00 di Kepanjen, Jawa Timur sampai 0,52 Melongguane, Sulawesi Utara. Adapun di 83 pusat kota lainnya yaitu 2 kota di Bengkulu, 7 kota di Lampung, 10 kota Jawa Tengah, dan 7 kota di Jawa Timur, serta semua kota di Jawa Barat kecuali Indramayu, Banten, DKI Jakarta, DI Yogyakarta tidak akan dilalui gerhana ini karena nilai magnitudo gerhananya kurang dari 0. Nah, jadi kalau 0 itu di Kepanjen, kalau di bawahnya 0, nah itu tidak bisa melihat. Nah, karena itu seluruh fase gerhana di kota ini tidak akan teramati, sehingga data kontak awal puncak gerhana dan kontak akhirnya tidak ditampilkan. Ini visibilitas gerhana matahari cincin nanti 21 Juni 2020 di Indonesia teramati sebagai gerhana matahari sebagian di Indonesia. Nah, ini kelihatan ya peta lintasan gerhana matahari cincin 21 Juni 2020 di Indonesia. Kita lihat ini yang warna abu-abu ini seluruh fase gerhana tidak teramati. Di sini tidak teramati ya. Jadi Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta tidak bisa melihat gerhana matahari. Nah, ini derajatnya. Nah, di sini kalau Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Pekanbaru, Padang, Jambi, dari Sumatera kita ya, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, Samarinda, Gorontalo, Manado, Palu, Mamuju, Makassar, Kendari. Nah, ini bisa melihat semua. Ini ada magnitudonya 0,1, 0,2, 0,3. Ini Gorontalo, antara Gorontalo Manado ada 0,4. Nah, ini Makassar juga bisa lihat, Kendari. Nah, ini di Jawa Timur, Surabaya, Denpasar, kemudian ke NTB, NTT, ke Mataram, ini Kupang bisa lihat, Ambon bisa, ini Manokwari. Nah, ini magnitudonya makin naik ya. Manokwari, nah, kontak akhir tidak teramati. Nah, ini sudah tidak teramati, puncak gerhana dan kontak akhir tidak teramati. Ini ilustrasinya ya. Jadi bisa dilihat di gambar di atas ya, pengamat yang berada di sebelah timur garis warna oranye yaitu 7 kota di Papua tidak dapat mengamati puncak gerhana dan kontak akhir pengingat saat kedua fase ini terjadi. Mataharinya sudah terbenam. Nah, ini sini nih. Ini maksudnya.
tidak teramati. Mataharinya sudah terbenam. Nah, karena itulah kontur magnitudo gerhana tidak ditampilkan untuk daerah di sebelah timur garis berwarna orange. Karena itu juga pada tabel terlampir data puncak gerhana dan data kontak akhir untuk kota-kota tersebut tidak ditampilkan. Sementara itu, pengamat yang berada di antara garis oranye dan ungu, yaitu di 50 kota yang tersebar di Papua, Papua Barat, dan sebagian besar Maluku, tidak akan mengamati kontak akhir. Sehingga pada fase ini untuk kota-kota wilayah tersebut pada lampiran tidak ditampilkan. Berbeda dengan data untuk provinsi lain. Nah, ini ya. Ini yang dimaksud di sini, Papua nih. Manokwari, Jawa ya, ini kontak akhir tidak teramati. Ini gerhana puncak tadi. Nah, ini berbeda dengan data dan untuk provinsi lainnya pada bagian paling kanan data gerhana. Untuk ketiga provinsi tersebut ditampilkan pada data waktu terbenamnya matahari. Nah, hal ini untuk menunjukkan waktu terakhir proses gerhana akan teramati. Jika fase puncak gerhana dan atau kontak akhir terjadi setelah matahari terbenam di kota-kota di atas. Nah, ini peta kontak jadwal gerhana matahari cincin 21 Juni 2020 di Indonesia. Teramati sebagai gerhana matahari sebagian di Indonesia. Nah, waktu kontak GMC ini bisa dilihat di gerhana matahari. Nah, ini kita lihat ya dari daerah sini. Nah, ini terlihat ada 13,30, 13.45. Ini teramati gerhana matahari sebagian. Ini terlihat titik-titiknya. Oke. Nah, sebagian dilihat di lampiran itu kejadian gerhana setiap lokasi akan beda-beda. Nah, peta kontak awal GMC 21 Juni di Indonesia ditampilkan pada gambar 7. Waktu mulai gerhananya paling awal adalah Sabang, Aceh yang terjadi pada pukul 13.16.005 WIB. Nih ya, itu gerhana di Sabang, Aceh. Nah, ini terlihat ya di sini pertama kali. Nah, ini Banda Aceh. Ini 13.30. Ini nanti jam 13 juga. Nah, 13.16.005. Nah, nanti 13.45 terjadi di daerah Medan. Bisa dilihat di Medan, kemudian 14.00 Tanjung Pinang, nah 14.30 di daerah Palangkaraya, Pontianak, 14.15 di Brunei, ini bisa dilihat. Ini 14.45 bisa dilihat di daerah Ambon, kemudian di jam 15 ini Kupang. Nah, ini bisa dilihat jam-jamnya, perkiraannya. Nah, adapun yang waktu mulai gerhananya paling akhir adalah di Panjen, Jawa Timur 15.19. Nah, 15.19.4903. Nih, nanti terjadi di Kepanjen, Jawa Timur, Surabaya. Nah, di sini nanti terjadinya. Kepanjen. Nah, peta waktu puncak gerhana matahari cincin 21 Juni di Indonesia teramati sebagai gerhana matahari sebagian di Indonesia. Nah, ini petanya tadi. Waktu puncak gerhana GMC. Nah, ini puncaknya. Itu Banda Aceh bisa dilihat ya. Dari Banda Aceh, dari Sabang sampai Merauke nih. 14.45, 15.00, 15.15, 15.30. Nah, ini adalah puncaknya
bisa dilihat puncak GMC. Nah, demikian juga waktu puncak gerhana yang tampilkan di gambar 8 di atas itu beda-beda tiap daerah ya. Di Indonesia, daerah yang mengalami waktu pada puncak gerhana paling awal adalah kota Sabang, Aceh yang terjadi 14.34.524 WIB nanti terjadinya. Adapun kota yang akan mengalami waktu puncak paling akhir adalah Agats, Papua, yaitu pukul 17.37.26.3 waktu Indonesia Tengah. Jadi dari waktu Indonesia Timur ke Papua, waktu Indonesia Timur, Barat ke Timur. Di sini nanti terakhirnya. Pertama di sini, nah ini Banda Aceh. Kemudian terakhir nanti bergulir di sini. Nah, di sini. Jam 17. Adapun kontak terakhir paling awal terjadi di Tais, Bengkulu, terjadi pada pukul 15.06.398 W waktu Indonesia Barat ini. Ini gerhana matahari Bengkulu. Nah, di sini. Dan waktu kontak akhir yang paling akhir akan terjadi di Melongguane, Sulawesi Utara pukul 17.31. Peta waktu kontak akhir ini ditampilkan pada gambar 9. Sulawesi Utara di sini ya. Sulawesi ini Sulawesi. Berakhir jam 17. Nah, ini gambar yang 9 waktu kontak akhir 21 Juni 2020 di Indonesia. Nah, dengan membandingkan selisih antara kontak akhir dan kontak waktu awal setiap kota, dapat diketahui bahwa durasi gerhana paling sebentar akan terjadi di Kepanjen, Jawa Timur, yaitu hanya 3 menit 17,1 detik. Sementara durasi gerhana paling lama akan terjadi di Sabang, Aceh, yaitu 2 jam 27 menit 11,1 detik. Subhanallah. Secara umum gerhana dapat diprediksi waktu dan tepat kejadiannya. Untuk memprediksi berulangnya secara global, itu gerhana dikelompokkan ke dalam suatu kelompok yang disebut siklus Saros. Nah, gerhana pada siklus Saros tertentu akan berulang sampai 18 tahun, 11 hari, 8 jam. Nah, 2 gerhana berdekatan dalam satu siklus Saros yang sama. Nah, konfigurasi posisi matahari, bulan, buminya akan hampir sama. Karena itu, pola peta gerhana global kedua gerhana tersebut akan mirip meskipun lokasi visibilitas gerhana berbeda. Sebagai contoh, GMC gerhana matahari cincin 21 Juni 2020 ini merupakan anggota ke-36 dari 70 anggota pada siklus Saros 137. Nah, gerhana matahari sebelumnya yang berasosiasi dengan gerhana ini adalah gerhana matahari cincin 10 Juni 2002. Adapun gerhana yang akan datang yang berasosiasi dengan gerhana ini adalah gerhana matahari cincin 2 Juli 2038. Nah, pola peta gerhana global ketiganya akan mirip sebagaimana peta gerhana yang ditampilkan pada gambar 2 di atas. Nah, meskipun peristiwa gerhana matahari cincin di suatu lokasi dapat diprediksi dengan baik, peristiwa tersebut tidak berulang di lokasi tersebut dengan siklus tertentu. Nah, dan gerhana matahari cincin sebelumnya yang dapat diamati di Indonesia adalah gerhana matahari cincin 22 Agustus 1998 yang jalur cincinnya melewati Sumatera bagian utara, Kalimantan bagian utara, dan gerhana matahari cincin 26 Januari 2009 jalur cincinnya melewati Sumatera bagian selatan dan Kalimantan, dan gerhana matahari cincin 26 Desember 2019 yang jalur cincinnya melewati Sumatera bagian utara, Kalimantan bagian utara,
Adapun GMC yang akan datang dapat diamati di Indonesia adalah GMC 21 Mei 2031. Wow, lama sekali ya. 2020 ke 2031. Berarti 11 tahun lagi. Nah, kita masih hidup atau enggak itu? 11 tahun lagi. Nah, bagi yang bisa melihat, bagi yang bisa sholat gerhana matahari, yuk mulai belajar sholat gerhana matahari. Nah, di sini nanti yang bisa dilalui hanya melewati Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan nanti ada lagi ke gerhana matahari cincin 14 Oktober 2042 yang jalur cincinnya melewati Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur. Yuk, mumpung Indonesia bisa dilewati gerhana cincin matahari secara hampir menyeluruh kecuali di selatan Sumatera dan baratnya Jawa Barat. Nah, segera ya. Informasi lebih lanjut bisa hubungin ke komplek PK MKG ya, atau lihat di situsnya. Terima kasih. Siap-siap untuk belajar sholat gerhana. Terima kasih semuanya. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu ini bermanfaat. Apabila bermanfaat, mohon ilmu ini dibagikan kepada yang lain. Silakan subscribe, like, dan share demi kemaslahatan umat. Sampai jumpa lagi. Mari dirikan sholat gerhana matahari. Mari subscribe, like, jempolnya ke atas, sharekan kepada teman-teman. Terima kasih.